Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Semua orang, kayak ada lagu ya, semua orang itu pasti ingin memiliki kulit wajah yang halus, lembut, sehat, glowing, dan salah satunya adalah tidak ada jerawat gitu ya. Aduh, kalau muncul jerawat itu kayak udah jadi musuh gitu ya. Kayak bentar-bentar muncul, bentar-bentar muncul. Munculnya cepat, hilangnya lama banget gitu ya. Nah sebenarnya apa sih yang menyebabkan kenapa di kulit muka kita itu bisa muncul jerawat? Asalnya dari mana, penyebabnya apa, kok bisa muncul, kenapa di situ-situ terus bikin kulit muka jadi bopeng dan lain sebagainya. Jadi kayak susah banget buat nyembuhin jerawat gitu ya. Makanya hari ini kita akan membahas gimana cara menghilangkan jerawat dan bekasnya juga gitu ya. Supaya bisa kembali halus, bisa kembali lembut, glowing. Itu kan impian semuanya, nggak hanya kaum wanita tapi juga semuanya gitu ya, termasuk saya juga gitu ya. Nah kita akan membahas itu, tapi sebelum membahasnya kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar perawatan kulit. Oke, kita lihat yang pertama ya pemirsa ya. Memakai kapas dan micellar water bisa memicu kerutan. Nah ini ya micellar water dan kapas. Ini kan biasanya kalau kita habis pakai make up gitu ya. Nah biasanya kita pakai kapas, terus micellar waternya kita taruh di kapas seperti itu ya. Nah selanjutnya setelah dikasih micellar water, pasti kapasnya adalah kita gosok-gosok di kulit muka kita. Nah ini di satu sisi, loh katanya kan kalau habis make up apalagi malam pulang gitu ya, kita mau tidur kan harus bersihin make up dulu. Betul. Tapi di satu sisi orang banyak kepikiran, gini dok, kalau dibersihin pakai kapas kan berarti kayak kapas itu meskipun lembut tetap aja kan permukaannya akan menyentuh dan bergesekan dengan kulit muka kita yang notabene mungkin nggak sebadak kulit kita yang lain gitu ya. Dalam artian lebih sensitif kulit muka kita, sehingga kalau kita gosok bahkan katanya ada kayak apa ya, putarannya itu, manuvernya, gerakannya itu harus ke atas gitu ya. Karena kalau ke bawah salah atau salah arah gitu ya, itu bisa menyebabkan kerutan dan lain sebagainya. Nah ini kan jadi concernnya banyak orang dong, pinginnya kulit mukanya bersih, terbebas dari bekas makeup dan lain sebagainya. Kok malah bisa menyebabkan gangguan kesehatan kulit di muka kita gara-gara kapas dan micellar water ini sendiri. Nah betul nggak sih kalau pemakaian kapas dan micellar water ini bisa berakibat buruk pada kesehatan kulit wajah kita, bisa bikin kerutan lah, bisa bikin londoy lah dan lain sebagainya. Nanti kita bahas ya beneran seperti atau enggak. Kalau beneran jadi orang banyak takut kali ya. Oke kita lanjut yang kedua ya. Masker DIY katanya bisa menyebabkan iritasi kulit. Nah gini ya, sekarang tuh nggak ngerti banyak banget produk-produk di luar sana kalau kita ngomongin masker wajah gitu ya. Bukan masker untuk yang kayak pandemi kemarin gitu ya. Tapi masker yang di pasarnya tuh banyak banget pemirsa, dijual kayak yang ready to use ada ya, yang udah kayak siap banget gitu ya, nggak ngerti kayaknya chemical substance-nya juga pasti dibikin dari itulah gitu ya. Tapi ada juga orang-orang yang mungkin lebih percaya diri dengan menggunakan masker DIY. Jadi masker DIY ini adalah masker yang ya DIY ini sendiri kan kepanjangannya do it yourself gitu ya. Jadi artinya adalah kita bikin sendiri nih maskernya. Karena kita ngerasa kayaknya jenis kulit aku seperti ini nih. Jadi kayaknya yang cocoknya seperti ini. Mungkin hasil googling dan lain sebagainya. Well, kalau emang kebutuhan kulitnya seperti itu mungkin nggak masalah sih. Tapi yang jadi masalah adalah kandungan di dalamnya seperti apa. Apakah cocok dengan kulit kita atau enggak. Terus ketika kita bikinnya gitu ya, tempatnya, tangan kita, alatnya dan lain sebagainya itu hygiene atau enggak, bersih atau enggak, ada kuman, bakteri dan lain sebagainya yang akhirnya kita niatnya ingin buat muka kita jadi bersih, glowing, tapi karena satu dan lain hal akhirnya muka kita bukannya glowing malah tambah buruk, tambah kusam gara-gara hal-hal yang tadi saya sebutkan, gak hygiene dan lain sebagainya. Nah sebenarnya pemakaian masker DIY ini diizinkan, diperbolehkan atau boleh sih, cuman pakai case by case-nya seperti apa nanti kita bahas ya. Oke kita lanjut yang ketiga pemirsa ya. Handuk katanya bisa menjadi sarang bakteri. Yuk kita absen siapa yang handuknya dicuci sehari sekali, seminggu sekali, sebulan sekali, atau setahun sekali. Serem ya kalau setahun sekali ya. Nah gini, jadi kadangkala kita harus mungkin ya, harus membedakan anduknya deh gitu ya, pemakaiannya untuk di bagian mana. Karena kayaknya sebagian besar dari kita memang menggunakan handuk itu
untuk seluruh anggota badan gitu ya. Jadi ya buat muka, ya buat badan, ya dan bagian-bagian yang lainnya gitu ya. Nah kita nggak ngerti nih, apalagi kalau Anda habis pakai mungkin anduknya karena aduh buru-buru nih dok, nggak sempat buat jemur, pagi-pagi udah terlambat kesiangan, ya udah taruh aja di kamar mandi airnya, lembab dan lain sebagainya, ya timbul itu bakteri, jamur dan lain sebagainya. Nah katanya kalau ada timbul bakteri dan lain sebagainya di dalam handuk itu, maka bisa membuat kulit wajah kita menjadi terganggu juga nih. Nah, apakah sedahsyat itu efek dari bakteri di handuk atau kayak ya udah buat mengatasi ini pakai handuk yang berbeda aja, atau kalaupun Anda punya handuk satu ya ada gantinya lah ya, berapa hari sekali harus dicuci gitu ya. Oke, kita lanjut yang keempat ya. Tunggu 5 menit sebelum layering skincare. Nah, ini juga bener nggak sih kalau akhirnya kayak kita harus bikin layering skincare ini sekitar 5 menit. Waduh, kalau bikin kayak udah gimana, udah nggak sempat gitu ya nunggu. Itu aja ada berapa layer tuh ya, dari fondi dulu lah, dari inilah, dari powdernya gitu, ada segala macamnya. Itu banyak banget ya. Dan ibarat kata make upnya sendiri aja, basic make upnya itu bisa berlapis-lapis. Nah kalau kita ngomongin skincare gitu ya, itu kan biasanya ada yang moisturizernya gitu ya. Kalau tadi kan make up, kalau ini yang skincare tuh mungkin moisturizernya dulu, mungkin day creamnya dulu, mungkin toner dan lain sebagainya. Dan itu katanya nggak boleh satu waktu. Sementara kayak waktunya nggak mungkin cukup. Makanya akhirnya kita pakai skincare layeringnya. Nggak usah nunggu 2, 3 sampai 5 menit ya. Pokoknya apa yang udah kelihatan udah tambah lagi, layering lagi. Nah perlu nggak sih kita harus kasih jeda waktu beberapa menit sebelum kita layering produk skincare selanjutnya, atau kayak nggak apa-apa lah kan sama aja, nanti juga bakal keserap ke dalam kulit wajah kita. Nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang terakhir ya. Mencukur rambut halus di wajah membuat kulit jadi lebih sehat. Nah ini coba deh Anda raba. Ini kan kerasa kayak ada kalau kayak buah itu mungkin kayak buah kiwi kali ya pemirsa. Jadi kayak ada rambut-rambut halus gitu. Nah sebenarnya rambut halus ini perlu dicukur atau enggak sih ketika kita menggunakan produk skincare atau produk perawatan kulit lainnya? Karena katanya kalau dicukur ini bisa memudahkan produk itu untuk meresap ke dalam kulit kita. Jadi kalau kayak ada bulunya agak susah ya ke folikel-folikel atau ke pori-pori kulit wajah kita. Nah nanti kita bahas. Ada fungsinya nggak sih? Ini beneran fakta atau mitos belaka? Oke, itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar perawatan kulit dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa mitos atau fakta seputar perawatan kulit. Nah untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Novian Febianto MKM Biomed Science SPDVE, dokter spesialis dermatologi, venerologi, estetika dari Rumah Sakit Satya Negara. Selamat pagi Dr. Novian, apa kabar dok? Selamat pagi, kabar sehat baik ya, dok, mas. Ya? Sehat. Oke dok, hari ini kita akan membahas seputar permasalahan banyak orang yang ketika muncul ini kehadirannya tidak diharapkan kedatangannya, yaitu jerawat gitu ya. Kayaknya nggak ada orang pingin punya jerawat ya dok ya, semua pingin terbebas gitu ya. Iyalah ya, makanya beli ini beli itu dan lain sebagainya. Tapi sebelum bahas jerawat kita bahas terlebih dulu mitos fakta seputar perawatan kulit. Yang pertama, ini kan kita dianjurkan kalau habis pakai make up kita bersihin, dan kayaknya sebagian besar orang membersihkannya pakai kapas dan mineral water gitu ya, sehingga kayak tuangin terus digosok-gosok deh gitu. Nah tapi ada orang beranggapan kayak aduh dok bener sih gitu, tapi kalau kapas digosok-gosok kan dia bergesekan tuh dok sama kulit, nanti kalau salah arah gitu ya, salah manuver gitu ya gosokannya, katanya bisa menimbulkan kerutan lah, bisa bikin, apalagi kalau yang sampai ke bawah-bawah gini ya, itu katanya bisa bikin kulit jadi cepat londoy, apa sih dok bahasanya, itulah ya turun ya gitu dan lain sebagainya. Betul gitu nggak sih dok? Sebenarnya itu mitos ya mas. Oh, iya. Oke. Karena sebenarnya kalau memang kulit kita masih banyak make up, mau nggak mau harus kita bersihkan dahulu. Jadi micellar water justru malah membuat kulit kita itu lebih bersih sebelum kita untuk memasuki skincare yang berikutnya, seperti itu. Tapi kembali lagi itu harus dengan teknik yang tepat. Tadi tekniknya sudah sesuai dengan seperti kata Mas Raden ya, memang harus selalu ke atas, jangan ke bawah, biar tidak tadi londoy atau tidak turun gitu kan. Kemudian
kapasnya pun harus kapas yang khusus, yaitu kapas yang untuk wajah, kapas yang memang halus. Dan jangan digosok yang keras-keras seperti itu. Jadi memang yang lembut aja seperti itu. Jadi memang micellar water itu sangat bermanfaat sekali untuk membersihkan makeup. Walaupun sebenarnya micellar water dan untuk alat pembersih skincare pembersih makeup itu beda. Kalau untuk makeup kita pakainya cleansing oil atau cleansing balm. Jadi memang lebih berat atau lebih aman pakai micellar water karena itu bahannya air. Bahannya air, jadi memang lebih membuat kulit kita juga lebih lembab. Oh, kalau pakai kayak milk cleanser gitu gimana tuh, Dok? Milk cleanser itu kan lebih berminyak. Sebenarnya mirip-mirip dengan micellar water, cuma memang tetap kita harus pelan-pelan, jangan digosok-gosok berkali-kali, itu resikonya iritasi. Gitu ya. Jadi harus pelan-pelan dan penuh dengan kelembutan gitu ya, Dok ya. Iya, karena kulit wajah kita sentuh sedikit aja itu kan dia sensitif ya. Jadi memang tetap kalau saran saya micellar water harus kita pakai terus. Harus pakai, cuman memang cara penggunaannya Cara harus penggunaannya, diperhatikan gitu ya. alatnya, dan juga kondisi kulit kita. Kalau memang ada orang-orang tertentu yang begitu pakai micellar water, kok kulitnya langsung kemerahan nih, berarti dia nggak cocok gitu kan. Cari yang produk lain yang lebih aman atau lebih tidak menimbulkan sensitivitas di kulit. Tapi sebenarnya kayak micellar water itu sendiri kayak ada kandungan-kandungannya nggak sih? Maksudnya ini yang ibarat kata kalau kayak obat itu dia dosisnya tinggi, ada yang rendah, atau sama aja semua sih gitu? Seharusnya sama semua ya, karena dia mengandung gliserin. Gliserin itu ya sebenarnya seperti minyak tapi tidak terlalu kental gitu. Sebenarnya sama semua. Cuman kan sensitivitas setiap orang itu beda-beda ya. Betul. Beda produk, beda Respons kulitnya respon ya? kulit. Oke ya, berarti memang dibutuhkan cuman gerakannya aja, tekniknya. Teknik gitu dan ya. alatnya. Oke, Dok. Kita lanjut yang kedua ya. Masker DIY bisa menyebabkan iritasi kulit. Nah, sekarang kan orang-orang sudah lumayan kreatif ya. Bahkan masker pun DIY, bikin sendiri gitu ya. Mungkin karena mereka tahu ingredients-nya, cara ngolahnya gitu. Tapi sebenarnya antara yang DIY yang sama yang ready to use yang sudah ya end product di online dan lain sebagainya itu gimana, Dok? Ada perbedaankah yang akhirnya kayak DIY malah bikin iritasi kulit, gimana tuh, Dok? Seharusnya kalau yang sudah end produk itu kan sudah melalui tahapan-tahapan pengujian ya, Mas ya. Jadi seharusnya itu akan lebih aman dibandingkan dengan yang kita buat sendiri. Kita buat sendiri kan kita tidak tahu sumbernya dari mana, takarannya berapa. Mungkin kalau dari media sosial kita lihat 1 sendok teh, 1 sendok makan, misalkan cuka apel gitu kan, jeruk 1 peras dan lain-lain, itu kan kita nggak tahu takarannya dan sumbernya dari mana. Terus belum sensitivitas kulit kita, kembali lagi. Kalau kita pakai seperti lemon, jeruk nipis, cuka apel, baking soda, kadang seperti itu, kunyit, itu kan bahannya asam. Ya itu jelas sangat akan mengiritasi kulit kita. Jadi itu. Jadi memang kalau sudah end produk itu pasti selain zat-zat yang untuk mengeksfoliasi tadi, pasti akan ditambahkan pula zat-zat yang untuk melembabkan kulit. Jadi mengantisipasi efek samping dari zat intinya tadi. Nah, dan kalau yang produk ini sendiri juga pasti udah lewat lulus uji klinis juga, Dok ya, untuk kemudian pasti aman dipakai di kulit aman. Dan mungkin memang DIY pada beberapa orang, kalau dari testimoni mungkin, wah saya bisa nih, ya kan tiap orang kulitnya beda-beda. Kalau kulit yang sensitif, saran saya sih lebih baik janganlah mencoba-coba gitu kan, daripada nanti kulitnya jadi iritasi, kebakar, jadi hiperpigmentasi, itu malah lebih sulit lebih repot lagi ngurusnya, sulit di treatment. Oke, Dok, kita lanjut yang ketiga ya. Handuk katanya bisa menjadi sarang bakteri. Nah, handuk kan ya kita kalau habis mandi, habis cuci muka pasti ngelapnya kan pakai anduk. Kalau case the worst-nya nggak ada anduk ya tisu, tapi kan mungkin orang kayak sayang pakai tisu anduk aja yang memang bisa berulang kali dipakai. Nah, bisa jadi sarang bakteri kah? Dan efek ke kulit mukanya gimana tuh? Handuk ya otomatis karena dia ketika kita mengelap wajah, terutama wajah ya kita concernnya dengan handuk, air itu kan akan terserap ke dalam handuk. Dan air itu akan menguapnya pasti lama, beberapa jam. Apalagi kalau kita taruh di dalam ruangan, tidak kita jemur gitu kan, pasti kelembaban itu adalah sarang bakteri. Jadi ketika kita anduk yang sudah dipakai, yang sudah kotor gitu kan, kita oleskan lagi ke wajah, otomatis si bakteri tadi akan menempel ke wajah kita. Jadi kita akan merangsang timbulnya penyakit-penyakit yang lain di wajah, ya bisa jerawat, bisa mungkin nanti masalah jamur, itu bisa. Jadi memang handuk itu sebaiknya, tadi kan sempat dibahas ya bahwa berapa kali sih cuci handuk gitu kan. Ya idealnya setelah 3-4 kali penggunaan itu harus dicuci.
kita ganti dengan yang baru seperti itu. Oke, jadi punya stoknya gitu ya dok ya? Iya, harus stoknya selalu. Oke dok, kita lanjut yang keempat. Nah ini dia, banyak orang kayak nggak punya waktu dok untuk layering skincare, apalagi nunggu 5 menit, lama dong gitu ya. Udah pakai pelembabnya dulu, day creamnya lah, inilah itu segala macam. Perlu nggak sih ada jeda waktu untuk layering skincare dok? Perlu memang harus, itu fakta. Jadi harus memang telaten ya? Harus telaten, tapi memang tidak sampai 5 menit. Oh nggak nyampe ya? Iya, rata-rata 2 atau kayak nunggu kering aja gitu? Ya biasanya memang 2 sampai 5 menit sih, tapi 2 menit sudah cukup. Misalkan dari toner ke moisturizer gitu kan, atau toner ke serum dulu sekitar 1 sampai 2 menit, dari serum ke moisturizer juga sekitar 2 menit. Nah mungkin agak lama itu menunggu dari moisturizer pelembab ke sunscreen, yaitu sekitar 5 menit. Nah baru setelah itu sunscreen, misalkan mau kita pakai make up atau mau langsung aktivitas di luar, itu nunggunya lebih lama, malah 15 menit. Karena sunscreen itu efeknya lebih agak lama kita nunggunya. Tapi yang nggak harus 5 menit. Itu standarnya kan kadang-kadang kita nggak lupa dok tadi udah berapa menit. Itu pakai standar kayak udah dipegang, udah kering, udah masuk meresap, itu udah cukup atau belum sih dok? Seharusnya udah cukup. Itu memang pasti sekitar udah lewat dari 1 menit. Tapi apa sih dok efeknya ketika kayak oke lah layering skincare ini memang ada jeda waktunya. Tapi kalau kayak udah nggak sempat masih di kondisi basah. Selain dia, apalagi yang kalau pakai sunscreen ada white cast-nya dok. Gitu ya. Tapi kalau sebenarnya kalau ditumpuk-tumpuk lainnya tanpa nunggu jeda waktu, apa sih dok efeknya? Ada nggak? Atau kayak yang nggak maksimal aja atau gimana? Iya, tidak efektif. Jadi sebelum si skincare-nya itu meresap, dia sudah ketimpa lagi. Jadi sudah terhapus, terkikis oleh si skincare berikutnya, dan skincare berikutnya pun jadi tidak efektif ya. Jadi kemampuannya sudah tercampur. Nah itu dia ya. Jadi memang butuh sabar dan telaten. Jadi memang kalau mau skincarean ya harus bangun lebih awal misalkan gitu kan. Iya, jangan jangan mepet-mepet. Ya. Oke dok, kita lanjut yang terakhir ya. Mencukur rambut halus di wajah membuat kulit kita jadi lebih sehat. Karena pikirannya orang dengan dicukur rambut halusnya, kayak kalau kita ada pakai perawatan skincare dia bisa meresap lebih dalam, atau gimana tuh dok? Iya, memang itu fakta mas. Ya? Jadi memang bulu-bulu halus itu kan dia akan menghalangi penyerapan dari skincare kita, terutama skincare yang bentuknya lebih padat ya. Kalau yang air mungkin akan lebih gampang masuk ke pori-pori, tapi yang bentuknya padat seperti krim, gel atau lotion itu akan terhalangi oleh si bulu-bulu halus atau rambut tadi. Jadi memang dengan mencukur, tapi dengan teknik yang tepat ya sebenarnya, itu akan membantu penyerapan dari si produk-produk perawatan kulit itu masuk ke dalam pori-pori dan lebih bekerja secara maksimal. Nah itu dia ya, jadi memang, tapi jangan juga gerusa-gerusu ya, nanti malah luka gitu ya. Pokoknya harus pakai cara yang tepat ya. Cara yang tepat dan harus searah dengan si pertumbuhan rambut itu, jadi biar tidak menimbulkan luka. Pakai shaver dok atau pakai shaver lebih baik supaya tidak bulunya nanti kayak yang tumbuh barunya tidak masuk ke dalam gitu kan. Oke, thank you Dr. Nafian, ini sudah terjawab minta waktunya. Nanti kita lanjut lagi ngomongin jerawat. Ini pasti banyak yang nunggu ini dok, karena mungkin mau lebaran, mau puasa gitu ya. Jadi siap-siap supaya nanti biar pas lebaran udah kinclong. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, kenapa sih bersama kami di Bincang Saati? Kita masih membahas tema kita hari ini seputar jerawat dan gimana cara menghilangkan bekas jerawat. Karena nggak hanya sekadar ngilangin jerawatnya, tapi banyak orang yang concern juga, dok jerawatnya udah hilang, tapi scarnya nih, bekasnya ini, kumaha ya teh gitu, ada yang sampai bopeng malahan gitu ya. Itu kan jadi PR banget, harus dilaser kah, harus di ini dan lain sebagainya. Makanya kalau Anda punya kegelisahan seputar jerawat dan bekas jerawat Anda, boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kita masih bersama dengan Dr. Novian Febianto, MKM, Biomed Science, SBDVE, dokter spesialis dermatologi, venerologi, estetika dari Rumah Sakit Satya Negara. Oke dok, kita lanjut lagi. Jerawat, satu kata yang kayaknya enggan untuk kita ucapkan dan enggan kita terima kedatangannya gitu dok ya. Karena kayak kesel banget, lagi mau ada event penting tiba-tiba muncul dia. Dan kadang-kala seringnya gitu ya, kayak ada event-event penting, entah pernikahan, wisudaan lah, pesta dan lain sebagainya. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba muncul. Kayak ingin dipites tapi katanya nggak boleh dipites. Nah jerawat itu sebenarnya apa sih dok?
Jerawat itu adalah penyakit kulit, otomatis penyakit kulit ya, kronis yang menyerang pori-pori atau lebih tepat sebenarnya folikel rambut. Jadi folikel rambut itu pori-pori tempat keluarnya rambut kita, tempat rambut-rambut yang di area-area yang banyak kelenjar minyak, misalkan di wajah, di bahu, leher. Jadi memang ada penyumbatan di pori-pori itu, kelenjar minyak tidak bisa keluar, makanya timbul jerawat. Jadi memang definisi jerawatnya seperti itu. Tapi kenapa, ini kayaknya dari hati nih ya, tapi kenapa ngeselinnya dia munculnya banyaknya di muka sih dok? Apa maksudnya muka itu rentan banget? Kan kalau ngomongin pori-pori kan nggak hanya di muka ya dok ya, di seluruh tubuh juga ada pori-pori, kenapa di muka gitu? Nah tadi selain pori-pori ada kelenjar minyaknya. Kenapa bukan hanya di muka ya, sebenarnya yang paling banyak kelenjar minyak itu selain di muka, di leher, bahu, punggung, kadang di paha dan bokong juga bisa. Jadi makanya suka ada jerawat badan gitu kan, tapi jerawat badan ya tidak seluruh badan, biasanya hanya di punggung atas, dada atas. Memang yang paling banyak kelenjar minyaknya itu di area-area itu, terutama di wajah ya. Makanya wajah kan gampang banget berminyak gitu kan. Di situ. Padahal kayak wajah itu kayaknya udah dicuci deh dok mukanya, pakai face wash, pakai inilah, pakai perawatan, tapi muncul. Tapi memang rentan banget ya karena ada kelenjar minyaknya itu, sehingga akhirnya padahal kan di titik-titik lain juga, meskipun kita juga kenal ya ada kayak jerawat di punggung dan lain sebagainya, itu sama dengan yang di muka karena kelenjar minyak itu atau beda? Sebenarnya sama. Yang untuk di wajah, di punggung itu sama. Jadi tapi memang kelenjar minyak di wajah itu lebih aktif untuk mengeluarkan minyak. Jadi walaupun kita mencuci wajah dan lain-lain gitu kan, kelenjar minyak kan tetap selalu memproduksi minyak ya. Tujuannya untuk melembabkan kulit wajah kita gitu kan. Jadi memang dia akan selalu diproduksi, jadi ya minyak itu akan selalu ada. Kalau nggak ada minyak, maka kulit kita akan kering sekali, gampang iritasi, kering, seperti itu. Jadi susah digerakin gitu ya dok? Iya, susah digerakin malah jadi gampang keriput. Itu minyak itu sangat membantu kulit justru kita. minyak membantu ya? Iya. Moisturizer alami ya? Iya. Oke, tapi gini dok, berarti kan pertanyaannya adalah, di setiap muka atau wajah seseorang pasti ada kelenjar minyaknya, betul? Pasti ada. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, kenapa kalau di semua orang di mukanya ada kelenjar minyak, ada yang jerawatan parah, ada yang bahkan halus kayak pantat bayi dok gitu. Ada tuh teman saya juga begitu, kadang-kadang kayak, gemes ya gitu. Kenapa muka aku nggak seperti itu gitu? Banyak yang kepikiran seperti itu. Gimana tuh dok? Yang pertama susah untuk kita hindari ya perbedaan dari genetik. Jadi riwayat keluarga, genetik, kalau memang udah ada orang tertentu yang genetiknya bagus untuk jarang jerawatan, jadi maksudnya kelenjar minyak tetap keluar, tapi si pori-porinya itu tidak gampang tersumbat, itu ada. Itu ada orang-orang seperti itu. Jadi walaupun habis aktivitas dia males bersih-bersih gitu kan, tapi kok nggak jerawatan gitu ya, berarti memang dia kondisi genetiknya bagus, kelenjar minyaknya tetap lancar keluar, tidak ada sumbatan, jadi memang aman-aman aja. Tapi bagi orang tertentu ya mungkin kayak kita gitu kan, yang kalau nggak bersihin muka kok besoknya langsung muncul jerawat, ya memang genetiknya kurang bagus ya. Jadi memang acne prone kita bilang ya. Jadi si sumbatan itu gampang sekali muncul di pori-pori tempat keluarnya kelenjar minyak. Jadi memang sumbatan itu biasanya paling banyak datangnya dari mana sih dok? Sumbatan itu dari intinya kulit yang kotor ya, sel-sel kulit mati itu dia akan menyumbat si pori-pori yang ada di wajah kita. Jadi biasanya ini terkait dengan tadi, kalau kita jarang membersihkan wajah atau sering gampang megang wajah ya gitu kan, kalau lagi stres kok megang wajah gitu kan, atau mungkin kalau sekarang lagi main HP atau lagi nelpon-telpon gitu kan, lupa nggak bersihin wajah gitu kan, atau HP-nya memang kotor gitu kan, itu bisa bikin kotoran menumpuk di area wajah seperti itu. Dan yang satu lagi yang sulit dihindari memang perubahan hormonal. Makanya kenapa jerawat paling banyak pada saat masa puber. Iya betul. Itu kan terkait dengan hormon seks ya, hormon androgen gitu kan. Jadi ketika masa puber itu kelenjar minyak tuh lagi aktif-aktifnya untuk berkembang dan mengeluarkan minyak. Jadi paling banyak memang ketika masa puber. Tapi setelah lewat masa puber biasanya sudah mulai jarang karena kelenjar minyak sudah tidak terlalu aktif. Hanya saat-saat tertentu, misalnya kepada wanita saat menjelang menstruasi, saat hamil, itu akan aktif lebih banyak lagi. Oke. Tapi selama ini tuh kita ngelihat dok, jerawat-jerawat itu ada yang kayak orang jerawatan kayak sehari 2 hari bisa hilang, ada yang kayak lama banget. Jadi kayak ya kita sih sebagai orang awam melihatnya ya jerawat is jerawat gitu ya, jerawat yang muncul di muka aja seperti itu gitu. Tapi dari jenis-jenisnya sendiri ada yang membedakan nggak sih kenapa jerawat ini kayak
bisa cepet hilang, ini lama banget hilangnya udah digini-gini segala macam, yang ada malah tambah radang dan lain sebagainya, tambah merah, terus kemudian ada muncul kayak putih-putihnya di dalam kayak udah matang siap meletus gitu. Nah itu sebenarnya jenis-jenis jerawat itu sendiri ada dibagi atau gimana? Iya, jadi jerawat itu ada yang biasanya yang pertama yang tidak tanpa radang atau tanpa inflamasi, itu biasanya ya komedo gitu kan. Komedo biasanya sih kalau kita nggak gemes untuk ngopek-ngopek akan hilang sendiri biasanya. Tapi kadang-kadang gatel gitu ya, kayak gemes gitu Iya, ya. karena kalau kita pegang muka kok ada yang nggak rata nih, pengennya dipencet kan. Iya, Nah, tapi kalau dengan dipencet, jadi yang awalnya tidak meradang, akhirnya akan menjadi jerawat yang radang. Itu malah akan semakin jerawat yang lebih susah untuk disembuhkan. Jadi seperti itu. Jadi ada dua macam sih. Yang tidak meradang seperti komedo. Komedo itu memang ada yang komedo putih ya, yang tidak ada matanya. Kan ada komedo yang kayak hitam-hitam, kayak misalnya di hidung tuh, kamu kelihatan ya. Kayaknya dipencet dikit keluar kayak minyak yang udah padat itu kan. Itu kan komedo yang terbuka. Itu yang tidak meradang. Tapi kalau udah sampai merah atau malah bernanah atau malah kayak jerawat batu yang besar gitu kan, numpuk-numpuk banyak, itu ya agak udah infeksi. Jadi mau nggak mau treatmentnya lebih yang berbeda lagi. Iya, nggak bisa sembuh sendiri. Biasanya tidak akan sembuh sendiri. Tapi itu bisa barengan dok? Maksudnya kayak yang tidak meradang dan meradang bisa berbarengan nggak? Bisa, di satu wajah bisa ada beberapa jenis, satu yang tidak meradang, satu yang meradang. Itu disebabkan oleh hal yang sama karena sumbatan tadi atau bisa jadi berbeda juga karena ada yang radang dan non radang gitu? Semuanya sama. Awalnya karena sumbatan, cuman di area-area tertentu, mungkin area yang lebih gampang terkena gesekan. Misalkan di area sini ya, misalnya kalau yang pakai masker atau sering pakai helm gitu kan, pasti akan lebih sering tergesek-gesek. Walaupun kita udah berusaha tidak memegang, tapi karena ada gesekan, ya otomatis jerawat atau komedonya itu akan lebih gampang untuk teriritasi, akhirnya infeksi, jadi lebih besar, lebih banyak. Paling biasanya yang besar-besar itu di area rahang sini. Berarti memang sini adalah area yang paling rentan karena terjadi gesekan atau nempel dengan permukaan yang lain. Iya, jadi ada istilahnya akne mekanika ya, karena gesekan gitu kan. Zaman dulu COVID itu kan banyak sekali di area yang maskeran itu, di area yang tempat ketat di area maskernya itu, itu paling banyak muncul jerawat. Karena dia terjadi gesekan sehingga akhirnya mungkin terjadi iritasi atau akhirnya banyak kuman bakteri lain muncul, akhirnya jatuhnya ke jerawat gitu. Kalau yang di hidung jarang, biasanya cuma komedo-komedo aja seperti itu. Iya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya ngomongin bekas jerawat ini. Kalau udah selesai jerawatnya harus diapain gitu ya, karena banyak yang kesel juga jerawatnya udah oke, udah hilang, bekasnya yang malah justru tambah lama. Nanti kita bahas di segmen selanjutnya ya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini seputar gimana cara menghilangkan jerawat dan bekasnya gitu ya, supaya nggak nempel lagi di muka Anda. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar jerawat, boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv kalau Anda malu ngomong ya. Boleh ketik lewat DM Instagram kita, sekali lagi di @bincangsahatidayatv. Kita masih bersama dengan Dr. Novian Febianto, MKM, Biomed Science, SPDVE, dokter spesialis dermatologi, venerologi, estetika dari Rumah Sakit Satya Negara. Oke dok, kita lanjut lagi. Sebelum ngomongin bekas jerawatnya, ini kan biasanya meskipun banyak yang ngelarang karena risih dan akhirnya kayak, nggak dok, aku ingin cepat-cepat selesai, dipencet gitu. Nah itu gimana tuh dok? Kayak gemes gitu, kadang-kadang kayak, dok satu doang nih dok, gitu kayak gitu ya sebenarnya udah tahu ya jawabannya ya. Pasti hampir semua orang, semua dokter, semua influencer ya gitu kan, bisa mungkin jerawat itu jangan dipencet. Kenapa efeknya? Efeknya ya bekasnya itu, justru itu. Bekasnya yang akan bisa seumur hidup, itu sayang. Seserius itu? Iya, kalau udah jadi bopeng itu malah lebih susah menanganinya. Ya udah lebih baik ada jerawat, ya mungkin 2 mingguan malu dulu gitu kan, nggak apa-apa lah. Daripada seumur hidup. Daripada seumur hidup udah harus treatment sana sini, keluar banyak uang, biaya, tapi hasilnya tidak. Tapi pasti dong, maksudnya kayak orang ini sebagai edukasi juga ya, supaya
bikin efek orang nggak mau mencet jerawatnya. Yang awalnya mungkin jerawatnya cuma satu, jadi bertambah berabe, itu masalahnya gara-gara akhirnya muncul scar itu ya, muncul bekas jerawatnya itu sendiri. Itu pasti akan berujung dengan bekas jerawat itu yang kalau setiap yang dipencet itu. Iya, pasti akan menjadi bekas jerawat. Cuman derajat bekas jerawat itu kan tergantung dengan jenis jerawat yang kita pencetnya sama seberapa kuat kita mencetnya gitu kan. Seberapa dahsyatnya Kalau gitu ya. kita udah gemes kok nggak keluar-keluar, udah kita kopek-kopek sana sini akhirnya sampai luka bikin koreng, ya udah pasti itu akan jadi kemungkinan besar akan jadi bopeng. Tapi kalau jerawat-jerawat yang kecil dipencet langsung keluar nih komedonya gitu kan, isinya udah nggak kita apa-apain lagi, ya biasanya paling hanya meninggalkan bekas kemerahan atau kehitaman gitu aja. Tapi kalau yang udah gemes sampai kok kayaknya ada yang kurang nih, pencet lagi, ya itu bopengnya biasanya akan Jadi semacam adiksi ya untuk ya itu jadi semacam kebiasaan untuk kalau lagi stres, jadi kita pengen mencetin jerawat, itu kan ada juga adiksinya. Ada ya gitu ya? Ada. Ya ampun, kebiasaan yang aneh ya pemirsa ya. Oke, tapi kalau kita ngomongin bekas jerawat itu sendiri, kan kayaknya bekas jerawat itu banyak jenisnya ya dok ya di muka kita. Ada nggak yang membedakan ini jenis jerawat, bekas jerawat seperti ini, jenis bekas jerawat seperti ini? Kan mungkin kita ada yang kadang-kadang kelihatan itu kayak kayak hitam atau coklat bersamar, ada juga yang sampai kayak memerah gitu. Itu tuh beda karena jenis jerawatnya atau karena jenis bekas jerawatnya atau gimana? Yang pertama memang jenis jerawatnya. Jenis jerawatnya, kalau jerawatnya yang tadi tidak terlalu meradang, yang tidak inflamasi, itu biasanya ketika membekas itu hanya yang kemerahan atau kita sebut PIE ya, post inflammatory erythema, atau kemerahan pasca peradangan akibat jerawat. Jadi memang biasanya bekasnya hanya kemerahan aja. Itu kenapa? Karena hanya berupa tampak pelebaran pembuluh darah aja, karena kulit kita lebih tipis saat berjerawat itu. Begitu sudah membaik, pembuluh darah yang melebar itu yang berwarna merah masih kelihatan, dan itu butuh waktu, ya tidak terlalu lama untuk kembali normal. Tapi kalau yang sampai meradang terlalu dalam, jerawatnya terlalu besar gitu kan, atau bernanah, itu biasanya bekasnya itu akan yang ke arah kehitaman, atau kita sebut PIH, post inflammatory hyperpigmentasi. Jadi hiperpigmentasi pasca peradangan. Dan biasanya itu tergantung juga dengan jenis kulit atau warna kulit tepatnya. Warna kulit si pasien itu. Semakin kulitnya terang atau lebih putih gitu ya, biasanya bekasnya itu lebih ke arah yang kemerahan. Tapi kalau kulit-kulit kita nih yang coklat sawo matang gitu kan, kalau bekas jerawat lebih ke cenderung ke arah yang menjadi kehitaman. Karena pigmen melanin kita itu lebih banyak dibanding yang mereka yang kulit putih. Nah dari dua itu, mana yang lebih susah dong buat dihilangkan gitu? Yang lebih susah dan lebih lama otomatis yang kehitaman ya, karena kalau Kita udah, dong dok. kalau udah, ya benar, kalau udah bekas hitam itu atau kita sebut flek hitam ya, itu udah lebih butuh waktu lama dan butuh nggak hanya satu jenis pengobatan terapi, pasti harus beberapa jenis kalau untuk mengobatinya. Kalau kemerahan sebenarnya kan menunggu peradangannya mereda, pembuluh darah yang tadi melebar menunggu mengempis, mengecil, itu nanti dia akan bisa hilang sendiri. Tapi memang agak lama hilang sendiri, bisa 6 bulan gitu kan. Tapi kalau kehitaman tuh bisa bertahun-tahun gitu kan, bisa 1-2 tahun. Ya mungkin pernah ngalamin ya bekas, ya misalnya bekas jerawat atau bekas cacar, itu kan bisa Iya betul. lama hilangnya seperti itu. Betul bekas cacar juga ya gitu. Tapi sebenarnya bisa sembuh total dok? Kalau hanya bekas kehitaman, masih mungkin bisa sembuh total tanpa scar ya. Jadi pigmen melaninnya pelan-pelan ini bukan dihilangkan ya, diminimalisir. Karena pigmen melanin kan tetap penting buat tubuh kita ya. Jadi diminimalisir. Pertama mungkin dengan skincare gitu kan, untuk menghilangkan, atau bukan skincare ya, perawatan yang dioles. Kalau dia tidak membaik juga bisa tambahan dengan seperti laser atau treatment-treatment yang berupa tindakan, itu bisa menghilangkan kehitaman. Kan ada dok yang kalau dia itu, kalau kita raba kan kita bisa ngerasain ya, ada yang kayak, oh dia rata sih dok, cuma memang ada kayak ngefleknya gitu, ada kayak nodanya lah gitu ya, nyamar dengan warna kulit. Ada yang kayak kalau kita raba emang ada apa dok? Peninggian gitu apa? Tinggi atau agak belas ke dalam gitu ya. Oh. Itu juga itu jatuhnya di yang dua tadi merah dan hitam, atau itu ke bopeng jatuhnya gitu? Ya kalau udah sampai ada yang
seperti cekung ke dalam, ya itu sudah kita anggap skar atrofi atau bopeng gitu kan. Bopeng akibat jerawat itu yang malah lebih sulit untuk diatasi ya. Walaupun nanti skar bopeng mungkin awalnya kehitaman, tapi begitu kehitamannya sudah membaik, ya tetap walaupun udah rata warnanya sama gitu kan coklat, tapi begitu kita pegang atau mungkin ketika di close up, wah kelihatan kan teksturnya tidak rata. Itu sudah kita anggap bopeng, dan memang untuk mengembalikan tekstur itu lebih susah dibanding mengembalikan warna kulit yang keperahan atau kalau kehitaman. ketangkap sama kamera netizen kan tuh rame-rame kemarin tuh, kamera netizen nih, ini mukanya geradakan, ya ampun. Ya kan nggak bisa Dia difilter ngerti ya. effortnya seperti apa gitu ya Iya. untuk menyelesaikan itu gitu ya dok ya. Oke dok, sebelum lanjut ini ada DM Instagram, aku bacakan ini dari Mbak Devi. Pagi dok, saya punya jerawat di area pipi sudah sekitar 2 bulan nih dok. Jerawatnya memerah, setiap kali udah pecah pasti muncul lagi di tempat yang sama. Saya udah coba berbagai krim jerawat tapi kurang manjur. Gimana ya dok cara ngatasinya? Makasih dok. Wow, muncul lagi dok. Di tempat yang sama itu bisa atau bisa jadi beda sih dok? Atau gimana? Kalau ini kasusnya Mbak Devi di tempat yang sama. Kalau muncul di tempat yang sama masih mungkin bisa. Yang pertama mungkin jerawatnya yang sebelum itu belum sembuh total. Jadi ada jerawat-jerawat tertentu yang sebenarnya dia istilahnya kistik atau kista. Jadi dia bentuknya seperti kantong. Jadi mungkin si kantongnya itu kantong isinya bukan kelenjar minyak, minyak yang dihasilkan oleh kelenjar. Mungkin kantongnya itu dia saat itu tidak hilang total, tapi hanya mengempis saja gitu kan. Oh mengempis nih, wah sudah bersih nih gitu kan. Tapi suatu saat si kantongnya terisi lagi oleh si minyak, akhirnya dia membesar lagi di tempat yang sama, itu masih mungkin bisa. Terus yang kedua ya faktor kebiasaan. Kenapa di pipi? Mungkin di area situ si Mbak Devi tadi, mungkin Mbak Devi ya. Kalau mungkin pipi kanan, mungkin saat itu kalau pada orang tertentu senang tidur di ke arah miring kanan, miring kiri atau miring kanan, dan si alas tempat kasurnya atau tempat alas bantalnya mungkin masih ada debu, masih belum bersih gitu kan. Itu bisa jadi gitu kan. Makanya munculnya selalu di yang area situ aja nih, kanan aja gitu kan. Atau ya pada tenaga medis yang sering pakai masker, gesek-geseknya selalu di area-area situ aja, itu bisa juga. Atau mungkin tadi HP ya, penerima HP selalu di sebelah kanan, nempel ke pipi, ya bisa aja munculnya di situ-situ lagi. Jadi harus kita telaah kembali gitu kan. Faktor risikonya harus dihilangkan supaya nggak kambuh-kambuhan. Kalau untuk diobatin sih sebenarnya treatmentnya banyak ya, tapi biar nggak kambuh kita harus mencari tahu ada nggak sih faktor kebiasaan yang menyebabkan jerawatnya itu muncul kambuh-kambuhan. Berarti sifatnya lebih ke tindakan preventif ya, supaya itu nggak muncul lagi gitu ya. Iya, tindakan preventif. Tapi kalau udah sampai 2 bulan kayak itu kan 2 bulan hilang muncul lagi. Emang bisa selama itu ya dok, ke 2 bulan? Kita kayak 2 hari aja ada jerawat, stresnya minta ampun. Ini sampai 2 bulan itu bisa bertahan sampai 2 bulan? Kalau 2 bulan itu mungkin jerawat yang tadi saya bilang kistik itu kista. Jadi memang orang bilang kan jerawat batu ya. Iya. Jerawat yang membandel itu memang ya sudah ada kantongnya. Jadi memang kalau udah kantong itu mau dipencet aja susah keluar ya, karena tidak ada lubangnya untuk keluar gitu kan. Tapi ada nggak sih dok yang kayak dia udah coba berbagai cara nih, kayak ini udah bersih nih bantalnya lah, ini apa segala macam, handphonenya udah bersih dan lain sebagainya nih dok. Tapi karena faktor genetik gitu ya, dari orang tuanya juga emang ada turunan mukanya berjerawat, dia pasti udah kayak maksimal banget effortnya buat jaga kebersihan, higienis dan lain sebagainya, masih aja kena gitu. Masih ada. Oh itu? Masih ada. Aduh, kasihan susah itu. Iya, makanya kita nggak bisa mengeneralisir ya. Mungkin temen kita kok jerawatan, mungkin jangan dia ini nih nggak bersih gitu kan. Tapi emang kita acne prone itu tiap orang beda-beda ya. Ada yang gampang jerawatan, ada yang enggak. Jadi yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kalau masih muncul jerawat ya sudah diobatin aja. Gitu. Malah jangan dipikirin, kalau malah semakin dipikirkan stres akan jerawatnya tambah parah atau tambah banyak. Oke, semoga dia bisa menjawab pertanyaan Mbak Devi ya. Pokoknya tadi disebutkan oleh Dr. Novian kalau memang ada faktor risikonya segera dihindari. Kalau memang sudah bawaan genetik ya agak susah juga gitu ya dok ya. Tapi tetap harus terus perawatan, setidaknya daily lah yang hari-harian supaya tetap terawat. Oke ya, terima kasih ya Mbak Devi sudah menghubungi kami. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir. Nggak kerasa udah segmen terakhir, kalau ngomongin jerawat itu kayaknya cepet banget ya dok ya. Oke pemirsa ya, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini bagaimana menghilangkan bekas jerawat yang membandel gitu ya. Oke, kita masih bersama dengan Dr. Novian Febianto MKM, MBO Med Science, SPDVE, dokter spesialis dermatologi, venerologi, estetika dari Rumah Sakit Satya Negara. Oke dok, kita lanjut lagi. Nah sekarang kalau ngomongin treatmentnya nih dok ya, sebenarnya kan banyak ya. Kalau tadi aja pertanyaan dari Mbak Devi di Instagram, Dr. Novian menyebutkan ada banyak rangkaian perawatan gitu ya. Itu untuk yang jerawatnya aja, apalagi kalau ngomongin bekas jerawatnya gitu ya. Mungkin selama ini kita mengenal kayak, dok kalau sampai bopeng kan ada namanya teknik laser katanya gitu ya. Itu yang mungkin paling umum dikenal oleh banyak orang. Tapi sebenarnya kalau ngomongin kayak bekas jerawat, ada nggak sih kayak tingkatannya, grade-nya kayak yang, oh kalau udah bopeng parah ini harus seperti ini. Meskipun in the end of the day-nya mungkin nggak akan semulus yang sebelumnya. Ini bukan demotivasi ya, tapi kita harus berbicara fakta. Gimana tuh dok? Ya tingkatannya tergantung jenis scarnya gitu kan. Kalau scar yang sudah parah ya otomatis treatmentnya harus yang lebih advance lagi ya, yang lebih agak rumit gitu kan, dan butuh waktu agak lama, dan kesabaran dan biaya juga. Biaya juga. Seperti itu. Kalau yang masih ringan-ringan, pertama kalau masih hanya kehitaman kemerahan sih, umumnya hanya dengan menggunakan obat-obat oles itu masih bisa. Cuma memang butuh waktu lama gitu kan. Tapi kalau sudah sampai menjadi scar tadi bopeng ya, scar atrofi, dan scar atrofi atau bopeng itu ada macam bentuknya. Ada yang bopengnya cuman dangkal saja, atau ada bopengnya lebih dalam. Kan mungkin pernah apa ya, mengobservasi ya kita sendiri atau teman-teman kita kan ada kok yang bopengnya agak dalam, kok bopengnya cuma satu titik tapi nggak enak dilihat gitu kan. Ada yang ice pick tuh bentuknya dia walaupun cuma satu titik tapi seperti runcing ke dalam, jadi bolong itu sampai ke dalam. Itu memang butuh treatment khusus juga. Jadi memang treatmentnya macam-macam. Kalau dengan skincare atau perawatan hanya oles, biasanya hanya menyamarkan saja warnanya. Tapi untuk mengembalikan tekstur, treatmentnya macam-macam. Bisa dari tadi laser, bisa, atau yang simpel sebenarnya peeling sih. Peeling itu bisa. Peeling kan tujuannya untuk mengeksfoliasi atau mengelupaskan kulit dan mengganti kulit baru. Itu untuk bopeng yang masih superficial, itu bisa. Peelingnya pun ada peeling yang hanya untuk superficial atau peeling yang untuk dalam sekali. Makanya pernah lihat mungkin ya di media sosial, kok habis peeling ada orang mukanya langsung kayak ganti kulit gitu kan. Iya dong. Ya itu karena biasanya untuk menghilangkan scar-scar ataupun hiperpigmentasi yang agak dalam. Nah itu kan peeling juga menjadi salah satu solusi. Mungkin orang kayak udah capek nih dok, udah kayak krim-kriman, ini toner-tonernya segala macam yang sekarang apalah itu ya gitu ya. Itu kalau harus peeling dia kan banyak ya dok ya, chemical peeling itu kan banyak jenisnya mungkin ya. Itu ada nggak maksudnya paling rekomend untuk chemical peeling itu yang seperti apa dan durasinya biasanya? Karena kan kita ngerti regenerasi kulit kan terjadi kalau nggak salah sekitar sebulan 28 hari gitu ya. Itu kan ada yang mungkin kayak seminggu sekali peeling gitu, saking nggak sabarnya itu gimana tuh dok? Tergantung keluhannya. Kalau memang ada keluhan tertentu seperti jerawat itu bisa 2 minggu sekali gitu kan. Tapi kalau hanya untuk rejuvenasi tadi, untuk anti aging dan lain-lain memang benar untuk 28 hari sekali atau sebulan sekali itu malah disarankan gitu kan. Jadi untuk sel-sel kulit matinya lebih gampang untuk regenerasi. Tapi kalau memang ada masalah untuk jerawat, untuk 2 minggu sekali nggak masalah kok. Itu kalau untuk bopeng yang masih superficial masih oke ya dok? Bopeng masih oke, tapi kita akan nanti peelingnya beda dengan jenis peeling yang untuk hanya rejuvenasi ya, untuk anti aging. Itu pasti harus yang lebih pengelupasan akan lebih ekstensif lagi, lebih. Kalau ada yang sampai yang dia peeling sampai merah-merah itu kenapa ya dok? Maksudnya karena memang efek normal peelingnya kah, atau karena mungkin kulitnya nggak bisa melakukan peeling jenis itu gitu? Ada dua ya, karena memang kita pakai peeling yang bahannya lebih asam, itu biasanya memang akan membuat kemerahan. Tapi biasanya dokter pada saat itu akan langsung menetralkan reaksi dari cairan peelingnya itu dengan cairan penetral asamnya. Bisa udah langsung tidak merah. Tapi kalau setelah peeling kok masih merah terus, berarti ya si pasien ini tidak cocok dengan bahan peeling itu. Jadi kita untuk next treatment berikutnya ya kita cari jenis yang lain seperti itu. Tapi untuk jenis yang lain treatmentnya itu tergantung, kayak kan selama ini juga kita mengenal ada beberapa jenis kulit ya dok ya. Ada yang sensitif, normal, berminyak dan lain sebagainya gitu. Itu juga harus menyesuaikan nggak, kayak oh ini sama-sama scarnya hitam nih, tapi mungkin akan beda treatment kalau ini yang kulitnya ini gitu.
Biasanya hampir sama treatmentnya, cuma sebelum tindakan treatment tadi seperti peeling atau laser, kita ada istilahnya priming. Priming itu mengkondisikan kulit sebelum tindakan. Jadi selama 2-4 minggu sebelum treatment itu, si pasien akan kita bukan sarankan, malah kita harus memakai salep-salep, misalkan salep krim malam atau yang mengandung retinol atau mengandung hidroquinone malah. Jadi intinya biar pada saat tindakan kulitnya itu nggak kaget. Jadi semacam mengkondisikan kulit sebelum tindakan. Jadi kayak ya biar siap aja kulitnya. Oh, maksudnya persiapan gitu ya, Dok, persiapan. ya? Jadi kulitnya memang dibuat kuat dulu lah seperti itu. Kasarnya itu bisa ya. membantu proses recovery-nya atau gimana? Iya, membantu proses recovery, meminimalkan efek samping entah kemerahan atau kehitaman gitu. Kadang kan kalau kita laser atau sesuatu yang membakar atau yang panas kan, kalau orang yang kulitnya sensitif, bekasnya akan jadi lebih merah sekali atau hitam sekali. Tapi dengan pengkondisian tadi selama 2-4 minggu sebelumnya, itu efek sampingnya akan minimal. Akan minimal ya. Pokoknya disesuaikan aja nih, maksudnya nanti jenis kulitnya seperti apa, ke masalahnya apa, harus konsultasi ke dokter gitu ya untuk mengetahui jenis tindakan terbaiknya seperti apa. Jangan coba-coba, apalagi kalau kasusnya udah bopeng ya, Dok ya, karena mungkin itu effortnya akan lebih gede lagi nih untuk mengatasi si bekas jerawat ini sendiri, Dok ya. Oke, terima kasih Dr. Novian hari ini sudah berbagi. Semoga ini menjadi salah satu resolusi juga buat yang mau lebaranan. Kayaknya masih sebulan lagi, masih cukup lah ya untuk treatment ke Dr. Novian gitu ya, supaya nanti kelihatan lebih glowing dikit nanti ketika pas mudik gitu ya ke keluarganya. Terima kasih, Dok. Saya terus salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Satya Negara. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Novian. Semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif dan menenangkan hati kami hanya di platform The Eye Plus. Saya Raden Matlias pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Kamis yang indah ini. Ingat, jaga kesehatan kulit wajah Anda. Sampai jumpa.